yang berakibat hilangnya lapang pandang secara perlahan. Jadi pasien nanti akan mengalami penyempitan lapang pandang yang secara perlahan sampai bahkan akhirnya kebutaan kalau tidak tertangani. Halo sahabat mata, saya dengan Dr. Maula Rifada, salah satu dokter spesialis mata di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Dalam rangka memperingati World Glaucoma Week tahun 2025 dengan tema Uniting for a Glaucoma Free World, mari kita membahas beberapa isu mengenai glaukoma. Baik, glaukoma merupakan suatu keadaan kelainan mata di mana terjadi penipisan lapisan saraf mata yang berakibat hilangnya lapang pandang secara perlahan. Jadi pasien nanti akan mengalami penyempitan lapang pandang yang secara perlahan sampai bahkan akhirnya kebutaan kalau tidak tertangani. Faktor resiko utama dari glaukoma ini adalah peningkatan tekanan bola mata yang tinggi. Bola mata kita bulat seperti bola sehingga harus memiliki tekanan, tetapi tekanannya harusnya berkisar antara 10-20 mm air raksa. Sementara untuk penderita glaukoma, tekanan bola matanya bisa lebih dari 21 mm air raksa. Sehingga itu yang menyebabkan tekanan yang tinggi itu akan menekan saraf mata pusat dan lapisan saraf matanya akan menjadi penipisan secara perlahan. Faktor resiko lain adalah yang pertama usia. Biasanya glaukoma meningkat faktor resikonya di usia-usia yang lebih lanjut, di atas 40 tahun. Yang kedua adalah ras. Kita di Asia Tenggara juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya glaukoma. Kemudian riwayat keluarga dengan glaukoma, artinya orang tua yang sudah didiagnosis glaukoma, keturunannya itu memiliki faktor resiko. Belum tentu kena, tetapi memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Kemudian kelainan refraksi yang tinggi seperti miopia atau minus tinggi atau hipermetropia atau plus yang tinggi. Dan juga penyakit penyerta lain seperti diabetes mellitus, hipertensi atau penyakit-penyakit lain yang memang dapat berkontribusi terhadap terjadinya glaukoma. Nah, karena tadi faktor resiko utamanya adalah tekanan bola mata yang tinggi dan hingga saat ini tekanan bola mata inilah yang dapat kita modifikasi, maka pengobatan glaukoma ini tujuannya adalah menurunkan tekanan bola mata sampai batas ambang di mana kerusakan saraf mata itu bisa berjalan jauh lebih lambat atau bahkan kita usaha untuk menghentikan perjalanan penyakit glaukoma ini. Nah, untuk menurunkan tekanan bola mata, beberapa modalitas dapat kita berikan. Dari mulai obat tetes mata, kemudian obat minum, kemudian tindakan laser, bahkan tindakan operasi bila memang diperlukan. Nah, untuk glaukoma memang dampaknya ini cukup hebat karena kerusakan yang terjadi ini secara irreversibel atau tidak dapat dikembalikan. Jadi keadaan glaukoma ini agak berbeda dengan katarak yang orang sudah lebih banyak tahu. Jadi kalau katarak asal tidak ada kelainan yang lain, lensanya keruh, dioperasi, pasang lensa buatan, menjadi penglihatannya menjadi baik kembali. Tapi kalau glaukoma, begitu sudah ada kerusakan dari saraf mata dan hilangnya lapang pandang, kerusakan itu bersifat permanen, sehingga inilah yang harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Dan dampaknya di dunia, glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan utama yang irreversibel dan penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kebutaan karena glaukoma ini urutan ketiga setelah katarak, kelainan segmen posterior lainnya. World Glaucoma Week tiap tahun WGW ini diperingati di seluruh dunia. Jadi diharapkan dengan gencarnya sosialisasi baik itu melalui media sosial, melalui audiovisual dan jenis-jenis lainnya, diharapkan glaukoma ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan masyarakat menjadi waspada terhadap kondisi glaukoma karena semakin cepat glaukoma diketahui, semakin banyak penglihatan yang bisa kita pertahankan. Hingga saat ini penderita glaukoma kalau di Indonesia ini datangnya memang agak cukup terlambat sehingga datang pada stadium lanjut sehingga penglihatan yang ada itu tinggal sedikit dan itulah yang harus kita pertahankan. Diharapkan dengan WGW ini kita dapat menggaungkan glaukoma sehingga dapat diketahui oleh lebih banyak orang. Periksakan mata secara rutin, jangan tunggu gejala muncul. Glaukoma sering datang tanpa tanda-tanda awal. Periksakan mata berkala adalah kunci deteksi dini. Salam sehat mata.